Politeknik Kabupaten Ketapang gelar sharing session bersama CEO Germany Indonesian Professional. Dalam pengembangan sumber daya manusia, baik pendidikan bergelar maupun non-gelar di kampus Politeknik Negeri Ketapang. Dalam rangka mewujudkan visi menjadi politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, Politeknik Negeri Ketapang melaksanakan sharing session tentang strategi memanfaatkan potensi yang ditawarkan Jerman dalam pengembangan sumber daya manusia, baik untuk pendidikan bergelar maupun non-gelar, yang dilaksanakan pada hari Selasa 5 Januari 2021 di kampus Politeknik Negeri Ketapang. Endang menyatakan bahwa investasi sumber daya manusia merupakan opsi terbaik untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Menurutnya, kolaborasi Politep dengan industri yang terjalin selama ini, terutama dalam penerapan pendidikan vokasi, mendorong sharing dalam penggunaan peralatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sesuai protokol kesehatan untuk Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat, Perwakilan Dosen, Teknisi, Alumni, dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapat undangan luring, dapat mengikuti kegiatan secara daring. Kegiatan sharing session kali ini menghadirkan CEO Germany Indonesian Professionals, Alwin Parahita, yang didampingi Muhammad Ali, Kepala Kantor Urusan Internasional Polinep. Endang berharap sharing session ini bisa mendorong dosen, tenaga kependidikan, dan alumni untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan pemerintah Jerman dan Politep. Politep akan mendukung sepenuhnya dengan menyiapkan dana pendamping untuk beasiswa ke Jerman. Di Talk Tari Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Eko Jilantoro beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Penguatan sistem informasi terpadu untuk mendorong pengembangan iklim penanaman modal di Kabupaten Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang dan Dinas Penanaman Modal, serta pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Ketapang, menandatangani perjanjian kerjasama pada Jumat 5 Maret 2021 pagi. Pada Jumat 5 Maret 2021, bertempat di Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Negeri Ketapang, Direktur Politap Endang Kusmana dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Syamsul Islami, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang dikelola di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Bupati Kabupaten Ketapang dan Direktur Politeknik Negeri Ketapang beberapa waktu lalu. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dihadiri Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta unsur dari Politap para Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang. Endang Kusmana dalam sambutan kegiatan ini menyampaikan bahwa kerjasama dengan DPMPTSP ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil inovasi dosen untuk dimanfaatkan masyarakat khususnya di DPMPTSP. Sementara itu, Syamsul Islami, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersyukur atas kerjasama yang dilakukan dengan Politap dan merupakan pilot project untuk memanfaatkan hasil inovasi dosen Politap. Menurutnya ini merupakan bentuk dorongan dari pihaknya untuk terus berinovasi kepada dosen Politap dan hasil-hasil dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan sehingga lebih efisien dan efektif secara terintegritas. Sebenarnya kan setiap tahun kita tuh para dosen mengadakan penelitian ya. Penelitian, PKM, nah itu juga program Politap. Nah kemudian tentu itu sudah diimplementasikan di Politap. Ya. Politap 2 tahun ini sudah paperless. Nah tentu kita ingin memberikan kontribusi juga kepada pemerintah daerah.
Nah kebetulan beliau dari DPM PTSP menyambut baik. Nah, tentu ini sebuah sinergi, sebuah kolaborasi. Nah, sehingga hasil inovasi dosen itu bukan hanya dimanfaatkan atau berakhir di jurnal ya, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tentu kita berharap ini kan baru di pilot project di Dinas Penanaman Modal ya. Nah, kemudian nanti saya berharap, dan ini juga sudah banyak ya dinas-dinas lain yang ingin memanfaatkan hasil penelitian atau inovasi kami. Nah, begitu nanti secara sistem terkonek, nah ini alangkah lebih baiknya apabila nanti dari pemerintah daerah, nah, dan kegiatan ini kan juga merupakan tindak lanjut dari MOU saya dengan atau Politap dengan Pak Bupati. Nah, masyarakat akan dimanfaatkan lebih luas, nah itu akan lebih baik. Jadi kita ingin mendorong tentu birokrasi, ya, pelayanan itu menjadi efisien, efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya sangat bergembira dan bersyukur karena apa yang menjadi kebutuhan dinas kami ini ternyata tersedia di Politap gitu. Jadi sehingga kami berharap memang dengan adanya kerjasama ini apa berkaitan dengan tugas pokok kami memberikan pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, efektif, efisien dan berbiaya murah dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Itu barangkali Mbak. Ya mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat luas nih dengan adanya kerjasama seperti ini Pak. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang ini memanfaatkan Politap sebagai gudang ilmu ya, jadi gudang ilmu sehingga kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan Politap di Ketapang ini. Itu yang saya harapkan. Sementara itu, Eka Wahyudi, Ketua Jurusan Teknik Informatika sangat senang. Hasil inovasi dosen jurusan Teknik Informatika dimanfaatkan oleh DPM PTSP. Menurut Eka, kegiatan ini merupakan rumusan hasil diskusi baik dari pihak DPM PTSP maupun Politeknik Negeri Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Swear it's been 700 degrees in here since you came. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Politeknik Negeri Ketapang. Semoga makin mengedukasi Indonesia. Politeknik Negeri Ketapang lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama teknis dengan International Animal Rescue pada Senin 7 Juni 2021. Kerjasama Politap dan IAR ini dalam rangka perkuat misi membangun vokasi dari desa. Kolaborasi antara Politap dan International Animal Rescue ini dalam rangka memperkuat Politap membangun vokasi dari desa, yang mana IAR merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan perlindungan dan pelestarian satwa liar, khususnya di Kabupaten Ketapang. Untuk itu, kerjasama ini memiliki arti strategis kampus sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkolaborasi dengan IAR yang memiliki data dan areal pembinaan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat terkait konservasi keanekaragaman hayati. Adapun kegiatan yang disepakati antara lain joint research, pemanfaatan inovasi di bidang teknologi informasi, dan pendampingan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Politap untuk berperan aktif mengimplementasikan ilmu yang didapat. Jadi Politap itu kan memiliki program membangun vokasi dari desa ya. Jadi kita ingin bagaimana warga desa di Ketapang ini ya menikmati industri, ya, menikmati pengembangan dan seterusnya. Nah, IAR itu salah satu NGO yang memiliki data, memiliki areal. Nah, jadi kami tentu akan sangat senang bekerja sama memanfaatkan data-data yang ada dari mereka, sekaligus kita bisa berkolaborasi. Karena inti dari kita sekarang itu kan memang kita harus berkolaborasi. Nah, pertama kita tadi saya sampaikan, kita memberi peluang untuk beasiswa. Jadi nanti mahasiswa atau calon mahasiswa yang peduli dengan lingkungan, dengan orang hutan, dengan apa, nah kita bisa memberikan beasiswa. Yang kedua, ada joint research. Nah, jadi tadi di areal-areal tentang IAR, nah kita ingin jadikan sebagai riset. Riset itu nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian tadi pemberdayaan masyarakat. Misalnya tadi tentang potensi nenas ya.
politik komoditas lainnya. Nah, kita ingin itu kemudian disentuh teknologi dari Politap dengan data-data IAR, maka akan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya pertama yang saya mau bilang adalah apresiasi setinggi-tingginya untuk Politap Ketapang, karena kami beruntung ya punya akademisi atau kampus yang benar-benar ingin membangun masyarakat di Kabupaten Ketapang, dan itu sangat sinergi dengan visi dan misi IAR juga melalui misi kami untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, harapannya ya tentu saja kami ingin kerjasama ini, walau ini baru akan dimulai, tapi proses kami berdiskusi dengan pihak Politap itu sudah setahun. Jadi kami sudah cukup mengenal satu sama lain terkait visi misi, perspektif, dan apa yang ingin dilakukan. Jadi kami berharap agar kerjasama ini bisa terus berlanjut, tidak hanya sesuai dengan jadwal dalam kerjasama atau dokumen kerjasama itu, tapi bisa terus berlanjut dan bermanfaat, bisa terukur dengan program-program yang akan kami kembangkan dan jalankan bersama. Dan harapan terbesarnya adalah kami juga ingin masyarakat yang bekerja sama dengan IAR bisa mulai mengenal tentang lingkungan akademisi seperti Politap, dan mereka bisa, maksud saya masyarakat yang bekerja sama dengan IAR selama ini juga bisa menerima manfaat langsung dari misi Politap sendiri yang ingin membangun masyarakat Ketapang lewat desa menggunakan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Politap. Nah, IAR sendiri sudah cukup lama bekerja sama dengan masyarakat, wilayah desa dan hutan di sekitar Ketapang. Dengan kerjasama ini ya kami akan membukakan ruang, kesempatan dan waktu apa yang kami punya untuk bisa dimanfaatkan juga oleh Politap, sehingga keluarannya atau hasil dari kerjasama ini memang benar-benar bermanfaat langsung untuk pembangunan masyarakat. Dan ini sejalan dengan rencana pemerintah provinsi untuk membangun indeks desa membangun IDM, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan masyarakat di pedesaan, karena karakter masyarakat kita di Ketapang rata-rata juga masih masyarakat pedesaan sebenarnya. Ya, saya pikir itu aja. Wendy selaku manajer Komdev IAR mengatakan kerjasama yang telah dipersiapkan sejak tahun 2020 ini sangat baik dan akan memiliki dampak yang luas dan terukur bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Politap kembangkan digitalisasi informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem digital informasi Sekretariat DPRD Ketapang. Bertempat di ruang kerjasama Gedung Kuliah 2 Politeknik Negeri Ketapang, pada Selasa 15 Juni 2021, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Endang Kusmana, dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang atau DPRD Ketapang, Mariadi. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan dan pengembangan sistem digital informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang yang meliputi sistem kepegawaian, arsip digital perkantoran, database aset, sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan, sistem pengelolaan SPT dan SPPD anggota DPRD dan ASN, sistem pengelolaan persidangan dan risalah, website informasi dan pengaduan masyarakat, dan sistem pelaporan rises. Jadi hari ini sebenarnya akumulasi lah dari berbagai macam pertemuan yang sudah kita lakukan. Tapi inti dari kegiatan kita adalah membangun digitalisasi, mengembangkan digitalisasi khususnya untuk sistem pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Nah, tentu ini memanfaatkan inovasi yang dilakukan oleh para dosen kami ya. Nah, tentu ini bagi para dosen suatu kebanggaan ya, karena hasil karyanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, insya Allah kita kan sekarang sistem informasi yang ada di Politap hampir seluruhnya sudah kita terapkan. Jadi kita sebenarnya ingin mendorong katakanlah Ketapang Smart City misalnya. Sehingga kalau sekarang tahun ini kan ada 2 OPD yang sudah kita jadikan pilot project.
nanti banyak dinas-dinas yang melakukan, nanti kita konekkan dengan kantor Pak Bupati misalnya. Itu mestinya dari segi tata persuratan dan seterusnya. Insya Allah para dosen kita sangat siap. Nah tentu harapannya bagi kami ini bagian dari pengabdian masyarakat, ya penelitian dosen, ya. Nah tentu ini kan peluang bagi para dosen. Jadi bukan hanya di teknologi informasi, nah semua keahlian di sini kan ada 8 program studi. Nah kita dorong agar mereka bisa dimanfaatkan keahliannya. Nah tentu keahlian para dosen itu nantinya menjadi tantangan tersendiri. Kalau misalnya para dosen riset bekerja sama dengan industri atau bekerja sama dengan Pemda, itu hasilnya kan pasti bisa dimanfaatkan. Nah kalau hasil dimanfaatkan, saya memang berharap hasil dosen ini bukan berakhir di jurnal, tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu barangkali yang bisa kita lihat. Ya baik, sebenarnya memang niat awal kami ini dalam rangka karena fungsi strategi PD adalah pelayanan kepada anggota dan pimpinan. Pertama kami ingin berikan pelayanan terbaik, cepat dan aman. Nah, dalam konteks sistem informasi tentu ini menjadi salah satu yang tidak bisa kita elakkan. Di zaman era digitalisasi ini tentu kecepatan, ketepatan menjadi kebutuhan kita. Bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita. Karena kalau kita lambat kita akan ketinggalan. Termasuk informasi berkaitan dengan katakanlah program yang ada di internal kami, kemudian kaitan dengan salah satu fungsi legislatif adalah menampung aspirasi masyarakat. Nah tentu ini berkaitan dengan informasi yang bisa kita share keluar. Kalau informasi tertutup tentu akan menjadi tanda tanya pihak lain, makanya kita membangun kerjasama dengan Politap, dan saya berkeyakinan dengan kemampuan Politap yang sudah sangat baik ini tentu harus kita manfaat dalam angka peningkatan kinerja kami, karena kami adalah bagian dari pemerintah daerah. Nah tentu ini juga menjadi sumbangsi kami untuk memperbaiki barangkali tentu terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya kira itu. Politap sudah menjadi mitra dalam pembangunan dan pengembangan sistem digitalisasi informasi pada 2 SKPD, 3 lembaga non-pemerintah, dan 2 SMK. Serta pihaknya tahun ini akan mengembangkan 5 desa untuk digitalisasi layanan sebagai bagian dari Politap membangun vokasi dari desa. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kamis 12 Agustus 2021, peresmian Tech Center Pusat Layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya bagian dari program Kanwil Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Ketapang. Acara yang dihadiri sekitar 20 mahasiswa Politeknik ini berlangsung dengan tetap menerapkan standar protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan kapasitas 50% yang hadir di ruangan, serta dilakukannya secara via Zoom untuk menghindari kerumunan. Jadi kita tuh sekarang sedang mengadakan kegiatan peresmian Tech Center, ya. Jadi pusat layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya ini bagian dari programnya Kanwil DJP dan KPPS ini, KPP Ketapang. Nah, membuat program di perguruan tinggi, khususnya di Politeknik di Ketapang. Jadi hari ini peresmian Tech Center. Nah, tentu kita menyambut gembira ya, pembentukan Tech Center ini, karena gini, kita ini udah 1 tahun ini terlibat dalam relawan pajak. Jadi beberapa mahasiswa kita itu kita dorong untuk menjadi relawan pajak, membantu masyarakat ya dalam penyusunan atau pelaporan SPT. Nah kebetulan kita tahun depan ya barangkali sekarang sudah dipersiapkan, kita akan membentuk program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Jadi kira-kira mengkondisikan lah ya, sehingga menurut saya ini sangat sinergi lah dengan kita ya. Nah jadi tentu dengan adanya Tech Center ini kita kan memiliki 3 fungsi ya, pendidikan. Nah tentu kita membantu menciptakan tenaga kerja terampil di bidang perpajakan ya. Yang kedua, semoga dengan Tech Center ini ada inspirasi kepada para dosen, mahasiswa untuk membuat riset, penelitian tentang pajak ya. Kemudian yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah nanti UKM yang mengalami kesulitan di bidang perpajakan, gratis, tidak usah konsultan, datanglah saja ke Politeknik Negeri Ketapang. Mereka bisa berkonsultasi ke tempat ini, ke tempat Tech Center-nya Politap. Endang Kusmana selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang menambahkan konsultasi Tech Center di Politap bisa diakses masyarakat secara gratis. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kamis 12 Agustus 2021. Peresmian Tech Center Pusat Layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya bagian dari program Kanwil Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Ketapang. Acara yang dihadiri sekitar 20 mahasiswa Politeknik ini
berlangsung dengan tetap menerapkan standar protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan kapasitas 50% yang hadir di ruangan, serta dilakukannya secara via Zoom untuk menghindari kerumunan. Jadi kita tuh sekarang sedang mengadakan kegiatan peresmian tech center ya. Jadi pusat layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya ini bagian dari programnya Kanwil DJP dan KPPS ini, KP Ketapang. Nah, membuat program di perguruan tinggi khususnya di Politeknik di Ketapang. Jadi hari ini peresmian tech center. Nah, tentu kita menyambut gembira ya pembentukan tech center ini karena gini, kita ini udah 1 tahun ini terlibat dalam relawan pajak. Jadi beberapa mahasiswa kita itu kita dorong untuk menjadi relawan pajak, membantu masyarakat ya dalam penyusunan atau pelaporan SPT. Nah, kebetulan kita tahun depan ya barangkali sekarang sudah dipersiapkan, kita akan membentuk program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Jadi kira-kira mengkondisikan lah ya, sehingga menurut saya ini sangat sinergi lah dengan kita ya. Nah, jadi tentu dengan adanya tech center ini kita kan memiliki 3 fungsi ya, pendidikan. Nah, tentu kita membantu menciptakan tenaga kerja terampil di bidang perpajakan ya. Yang kedua, semoga dengan tech center ini ada inspirasi kepada para dosen, mahasiswa untuk membuat riset, penelitian tentang pajak ya. Kemudian yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti UKM yang mengalami kesulitan di bidang perpajakan, gratis, tidak usah konsultan, datanglah saja ke Politeknik Negeri Ketapang. Mereka bisa berkonsultasi ke tempat ini, ke tempat tech centernya Politap. Endang Kusmana selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang menambahkan konsultasi tech center di Politep bisa diakses masyarakat secara gratis. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.